Kades ya. Silaturahmi ini muncul karena menindaklanjuti surat panjenengan dari desa yang ditujukan ke Bupati Brebes melalui dinas kami terkait dengan permasalahan sumur air itu ya, yang kaitannya dengan kepemilikan usaha atas nama Pak Said, pengelolaan dan pengolahan air khususnya air tanah. Sebelumnya nuwun sewu Pak Kades, barangkali kita kesini rombongan yang banyak merepotkan ini. Santai aja. Intinya kita silaturahmi juga, kita membawa Pak Hari dari Satpol, jadi nanti terkait juga dengan penegakan peraturan daerah. Nanti kita ya informal aja lah, kita pengen dengar langsung permasalahan dari Pak Kades yang ditanggap mewakili warga dengan bersurat ke kami ini atas nama desa, berarti ini resmi nih ya, Pak Kades mewakili warga. Nah, ini kita juga pengen dengar kronologisnya seperti apa, nanti biar teman kita dari SDM juga mendengar, kita di sini juga semuanya memperhatikan dan mendengar apa yang ingin disampaikan oleh warga di Karang Bandung ini. Jadi nyuwun tulung kalau misalnya memang disampaikan aja apa adanya. Siap. Sampaikan aja. Yai atau apa gitu kan. Terus peruntukannya apa? Demikian Pak Kades. Ini biar kita dengar dulu nih versinya Pak Kades itu seperti apa. Monggo Pak Kades. Tentunya selamat datang di desa kami, Desa Karang Bandung. Terima kasih atas kehadirannya penjenengan semua, sudah menanggapi apa yang kami ajukan dari keluhan warga desa kami, Desa Karang Bandung. Cerita kronologis tentang adanya pengoboran sumur milik Pak Said bin Wahab. Itu RT 1 RW 4, warga RT 2 RW 3 itu sudah kami fasilitasi, sudah mengadakan pertemuan di usulnya Bapak Dasil. Waktu itu Bapak Sail menjanjikan ini tidak laporan dari warga, tidak begitu disalurkan bayar sebulan itu 30.000 satu orang, tapi dengan pertimbangannya warga itu bisa kebutuhan airnya bisa terpenuhi, tapi sama sekali itu tidak dilakukan. Makanya warga kan terus kalau kami tetap butuh itu. Makanya kan perwakilan warga itu tanda tangan yang terpakai. Kami ajukan ke punya lingkungan di situ, perwakilan dari lingkungan. Jadi sering ada warga yang mengadu ke saya. Karena warga itu kan pada umumnya takut. Takut itu didasari dengan tidak enak dan sebagainya. Sebetulnya dia pengen berontak sebetulnya gitu kan. Itu sudah lama. Ya kisaran tadi sudah disampaikan sama Pak Kades itu sekitar 4 tahunan lah sudah berjalan. Nah, tadi mengenai mediasi dan sebagainya itu betul sudah kita lakukan. Bagaimana kita jadi supaya usahanya jalan tapi masyarakat tidak dirugikan. Di samping itu juga kita nanti dampak kedepannya karena itu pinggir kali sama pinggir jalan, apakah nanti tidak menimbulkan erosi atau longsor kan seperti itu Pak. Jadi warga dan saya yang mewakili usaha itu kami mohon kepada bapak-bapak semua yang bisa dikatakan yang pihak yang berwajib itu usahanya tolong itu. Masalah izin dan tidak adanya izin dan legalitas dan sebagainya itu kita tidak tahu. Yang jelas nanti dampaknya, dan sekarang masalah itu tetap merasa dirugikan posisinya. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih Pak. itu seperti itu.
tadinya sih biar bagaimanapun supaya antara pihak pengusaha dan warga itu supaya tetap bisa berjalan. Kalau masalah izin, kami dari desa tidak pernah merasa diminta izin. Dia tidak pernah minta izin, Pak Kades juga tidak pernah mengeluarkan. Enggak pernah. Nggak pernah. Itu kedalamannya berapa ya, Pak? Setahu Pak Kades? Informasi dari warga itu 60 meter. 60 meter. Rata-rata air yang diambil setiap harinya berapa, Pak? Setiap harinya kalau inilah mau musim kemarau, waktu musim kemarau kemarin itu 24 jam. Ya, volumenya tahu nggak, Pak? Pak Kades? Jadi mobil itu satu hari satu malam ada 40 sampai 50 mobil. 40 sampai 50 mobil. Iya, tangki. 40 sampai 50. 40 sampai 50 Iya. tangki, Mas. Iya. Hari. Makanya itu kan Satu tangkinya 5.000 liter. iya. Sementara waktu musim kemarau kemarin warga teriak kekurangan air. Air di situ diperjualbelikan, makanya kan warga terus teriak. Itu waktu warga yang bayar 30.000, Pak Kades, itu warga ngambil di situ atau gimana? Atau gitu? Pakai keran, tapi orang-orang tertentu, enggak semuanya. Sama enggak? Orang-orang yang nggak dekat sama Pak Sail ini nggak dikasih? Enggak dikasih. Cuman ada berapa rumah yang dikasih, tapi itu pun tetap bayar. Tetap bayar Iya, 30.000. Gitu. Nah, sini jauh dari sini, Pak. Nanti kita kesana. Enggak jauh sih. Pas pinggir jalan kabupaten. Jadi Satu lahannya lahan memang punya Pak Sail, iya, Miliknya, punya Pak? Pak Sail. tanahnya. Berarti lokasinya ini jalan kabupaten, iya jalan raya. Nah ini kesininya kali Kebuyutan. Gitu. Waktu mediasi itu Pak Kades, versinya Pak Sail gimana? Waktu ada mediasi bahwa ada keluhan warga kurang air, jawabannya Pak Sail gimana? Iya janjinya kan, oke nanti saya akan salurkan. Tapi ya ngapunten, ada yang protes malah dimarahin warga. Dan lingkungan. Iya, dan harus ada kesepakatan dari warga. Jadi nanti kita kesana sekalian juga untuk cek lokasi sama perizinannya nanti. Tapi ngapunten belum ada ya izin ke dinas terkait ya. Nah makanya kita cek juga nanti di sana. Nanti kita lihat di sana kita ketemu Pak Sail. Iya, karena saya sama sekali belum pernah mengeluarkan rekomendasi izin sumur. Iya, berjalan Pak. Bukan hanya untuk pengambilan air warga. Itu yang bikin warga resah. Ya kalau masyarakat desanya dipenuhi itu ada masalah ya, Pak. Itu terutama keduanya untuk lingkungan tidak terganggu itu aja. Kalau usaha pribadi, istilahnya tanah pribadi itu Karena sudah lama sih. Sudah lama ya. Sudah lama. Tapi ini baru berkirim surat resmi sekarang ini. Iya. Kita harusnya sudah dulu berkirim. Kita Sebelum dua, Ada satu ada empat, iya perbatasan. terus ada ujian. Kita yang itu ada bedah rumah yang dialokasikan dari dana desa. Kita sudah bangun tapi sudah retak lagi. Adapun ininya sih Kalau seandainya izinnya sudah ada, ya, itu kan kalau musim kemarau apakah tidak bisa dihitung? Ya. Ini yang
yang kita jadi seperti itu. Intinya warga minta langkah konkret karena itu sudah Betul, iya. Kita itu bukan masalah izinnya, bukan. apalagi kalau nggak ada izinnya Pak. Apalagi, nah itu kewenangan panjenengan semua lah kalau masalah itu. Nanti kita akan ngecek di sana. Cuma kaitannya dengan kekeringan yang tadi Bapak sampaikan, ada keluhan warga takut longsor itu harus dipisahkan dulu. Ini tidak ada izinnya jelas salah. Ini nanti barangkali mau ditutup. Kalau mau diteruskan ya izin. Nah, kalau izin nanti dia ngambilnya berapa, itu ada aturannya. Terus setidaknya ada pajak air tanahnya yang masuk ke negara, apa yang diambil di dalam tanah. Nah, kaitannya dengan air tanah, apa kekeringan di sekitarnya, itu kan perlu dipisahkan lagi. Perlu kajian-kajian yang lebih detail dan mendalam kaitannya dengan kekeringan. Kan variabelnya kan banyak itu Pak, variabel. Itu memang Ya, bisa musim kemarau, bisa karena mungkin